Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan dulu, nama Bapak Sudrajat. Bapak mengajar di SMP juga SMK Mahardika. Kali ini Bapak diberikan tanggung jawab untuk membahas mengenai literasi dalam rangka kegiatan MPLS. Ya, untuk mempersingkat waktu, mari kita sama-sama masuk ke materinya. Untuk itu mari kita sama-sama menyimak apa sih gerakan literasi sekolah itu. Kemudian langkah kecil apa untuk dapat kita pahami literasi itu. Nah, pertama yang kita perlu pahami, literasi itu apa sih? Ya. Nah, perlu kita sadari bersama bahwa kenapa literasi itu perlu diadakan di sekolah. Karena menurut data dari negara kita, literasi itu sangat rendah sekali. Ya, literasi itu sangat rendah sekali. Baik itu untuk pelajar SD, SMP, hingga SMK, sangat rendah sekali. Utamanya dalam kegiatan niatan kita untuk membaca dan menulis utamanya. Ya, baik SD, SMP, SMA itu kita lebih cenderung untuk membaca hal-hal yang sifat gambar daripada kita membaca tulisan yang ada di buku, di koran, di majalah dan lain sebagainya. Sebab itu rendah minat baca Indonesia itu udah sangat mengkhawatirkan sekali. Sehingga pemerintah itu harus bekerja keras untuk menaikkan tingkat literasi di tanah air ini. Nah, salah satu program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini adalah melaksanakan gerakan literasi di sekolah. Nah, gerakan literasi di sekolah adalah usaha demi menumbuhkan minat baca, menulis pada siswa dan menjadikannya sebagai sikap yang tertanam untuk sepanjang hayat dan seumur hidup kita. Nah, seperti apa gerakan literasi di sekolah? Pada prakteknya, gerakan literasi di sekolah dimulai dengan cara yang sangat sederhana, yaitu dengan cara membaca atau menulis selama 15 menit. Nah, itu tidak dilakukan oleh siswa saja, dilakukan juga oleh guru. Ya, guru pun membaca, murid pun membaca, atau bila perlu guru pun menulis, itu sama saja. Namun pada konsep gerakan ini hanya lebih sekedar mengajarkan kepada anak untuk membaca dan menulis. Nah, dalam rangka gerakan literasi sekolah ini, anak-anak diajarkan kemampuan. Kemampuan apa? Pertama, untuk menyimak, baik bahasa lisan, kemudian berkomunikasi melalui gambar atau gambar dan lisan. Kegiatan ini dapat dikatakan sebagai pondasi. Ya, pondasi pengembangan literasi bagi anak-anak. Kemudian ini yang kedua, literasi permulaan. Literasi ini mengajarkan anak untuk mampu mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan menghitung. Literasi ini membutuhkan kemampuan anak yang lebih kompleks, yakni anak harus mampu menganalisis, menghitung, mempersepsikan informasi, mengomunikasikannya, serta menggambarkan informasi berdasarkan pemahaman anak. Ya. Kemudian yang ketiga, literasi perpustakaan. Gerakan literasi perpustakaan ini yang dimaksudkan adalah anak mengenalkan kepada anak jenis-jenis buku yang ada di perpustakaan. Nah, dalam hal ini guru bisa memberikan buku fiksi atau buku non fiksi, ya, ensiklopedia dan jenis buku lainnya, sehingga anak dapat memiliki pengetahuan dalam memahami informasi ketika sedang menyelesaikan sebuah tulisan atau penelitian. Kemudian literasi media. Anak diperkenalkan kepada berbagai bentuk media massa yang ada di Indonesia, mulai dari media cetak, media elektronik, media digital, termasuk media sosial. Ya. Dan tujuan gerakan literasi sekolah ini dalam bidang media ini adalah anak dapat memahami dan memilah informasi secara bertanggung jawab, serta menggunakan media-media tersebut dengan baik. Yang kelima, literasi teknologi.
Gerakan literasi sekolah ini akan mengajarkan anak-anak untuk menguasai teknologi mulai dari peranti keras atau hardware, kemudian maupun peranti lunak atau software. Materi yang diajarkan mulai dari hal sederhana seperti menghidupkan, mematikan komputer, sehingga etika dalam memanfaatkan teknologi itu sendiri. Kemudian yang keenam, literasi visual. Ini adalah pemahaman tingkat lanjut antara literasi media dan teknologi. Anak akan diberikan pemahaman tentang konteks digital yang beretika dan tidak melanggar norma-norma dengan cara menonton film pendek maupun membahas soal-soal konten media yang ada yang patut didengarkan, dilihat oleh kita. Kemudian, tujuan gerakan literasi sekolah yang perlu dipahami oleh kita. Yang pertama adalah bagaimana menumbuh kembangkan budi pekerti peserta didik melalui pembudayaan ekosistem literasi sekolah yang mewujudkan dalam gerakan literasi sekolah agar mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat. Dan selain itu, adapun tujuan gerakan literasi sekolah diantaranya pertama, bagaimana menumbuh kembangkan budaya literasi sekolah. Kemudian meningkatkan kapasitas warga dan lingkungan sekolah agar literat. Kemudian menjadikan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan dan ramah agar anak, warga sekolah maupun pengelola pengetahuan menjaga berkelanjutan pembelajaran dengan menghadirkan beragam buku bacaan mewadahi berbagai strategi pembelajaran. Itulah gerakan literasi sekolah yang patut dipahami oleh kita bersama. Semoga apa yang materi yang Bapak sampaikan untuk kali ini bisa ditindaklanjuti oleh kalian semua. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.